Ya, oke. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, Nak, sehingga kita boleh terus melakukan kegiatan belajar mengajar juga dengan baik, walaupun kegiatan belajar mengajar kita masih harus kita lakukan secara daring. Oke, pagi hari ini Ibu akan menjelaskan ke kalian tentang materi jarak, titik, garis, dan bidang. Masih masuk ke materi bab 1 tentang dimensi 3. Ibu awali dari penjelasan-penjelasan yang pertama. Yang mau Ibu sampaikan yang pertama adalah jarak antara dua titik. Kalau kita diminta menentukan jarak antara titik A dan titik B, maka titik A dan titik B, maka jarak antara titik A dan titik B adalah panjang ruas garis AB. Lihat di sini ada garis AB, kemudian di sini ada titik A, di sini ada titik B. Maka panjang ruas garis AB itu menjadi jarak titik A dan titik B. Kemudian yang kedua, jarak titik terhadap garis. Jika jarak titik A terhadap garis G, lihat di sini ada titik A dan di sini ada garis G, maka jarak antara titik A dengan garis G itu adalah panjang ruas garis A aksen. Ini. Jadi jarak antara titik A dengan garis G, jadi titiknya ada di sini, garisnya ada di sini, maka kita harus mencari garis yang tegak lurus antara titik A dengan garis G, dan itulah yang menjadi jarak antara titik A dengan garis G. Begitu. Ibu kasih contoh asumsinya seperti ini anak-anak. Jadi misalkan di sini kita punya titik A. Di sini kita punya titik A, kemudian kita punya garis G-nya di sini. Anggap saja garisnya lurus ya. Maka kalau kita mau mencari jarak titik A ke garis G, maka kita harus tarik garis yang tegak lurus. Di sini harus tegak lurus. Nah, jarak yang tegak lurus inilah yang menjadi jarak antara titik A dengan garis G. Di sini proyeksinya Ibu sebut dengan A aksen. Oke, jadi titik A aksen disebut proyeksi titik A pada garis G. Seperti ini. Di sini harus tegak lurus ya anak-anak. Ini harus tegak lurus. Jadi nggak boleh, oh Bu, saya nyarinya berarti ini saya tarik ke sini ya gitu. Maksudnya dari titik A ini saya tarik ke titik G ini, itu jadi jaraknya. Tidak, tapi mencari jaraknya titik A harus tegak lurus dengan garis G. Oke, bisa ya? Oke, Ibu lanjutkan. Kemudian kalau kita mau mencari jarak titik terhadap bidang, misalkan seperti ini, ada titik A, ada bidang alfa. Ini bidangnya bidang alfa. Maka panjang ruas garis A ke A aksen itu merupakan jarak antara titik A ke bidang alfa. Sama konsepnya dengan yang tadi, bahwa kita harus menarik garis yang tegak lurus antara titik A ke bidang alfa. Maka di sini ada tanda seperti huruf L, ini tanda tegak lurus. Jadi kita harus nariknya garisnya tegak lurus, baru itu ketemu jaraknya. Oke. Yang keempat, jarak antara dua garis sejajar. Jadi kalau kita punya garis G dengan garis H mereka sejajar, maka untuk mencari jarak antara garis G dan garis H, tetap kita harus ambil sembarang titik, boleh dimanapun, tapi harus narik garisnya tegak lurus. Misalkan di situ Ibu punya titik A ya. Misalkan di situ Ibu punya titik A seperti ini, maka saya harus tarik garis yang tegak lurus ke garis G. Jadi di sini A, di sini A aksen, maka inilah yang menjadi jarak antara garis G dengan garis A. Misalkan Ibu ambil titiknya di sini boleh, tapi kita harus narik garisnya harus tegak lurus, maaf. Nah, ini anggaplah harus tegak lurus. Maka ke sini ini A, ini A, ini A aksen, maka ketika kita tarik garis tegak lurus, maka inilah yang menjadi jarak antara garis G dengan garis A. Sama, panjang yang ini ke sini dengan ini ke sini sama. Oke, intinya kita harus menarik garisnya tegak lurus. Tegak lurus itu 90 derajat, jadi jangan miring garisnya.
Begitu? Oke, yang berikutnya, jarak garis terhadap bidang. Kalau kita punyanya garis, tadi kan titik ya, sekarang garis, ada garis A, seperti ada garis G, maaf, ada garis G, ada bidang alfa. Maka untuk mencari jaraknya adalah kita ambil sembarang titik di garis G, ambil aja sembarang di sini misalkan ini titik A. Kemudian ambil juga sembarang titik di bidang alfa, kemudian tarik garisnya juga harus tegak lurus. Kalau sudah tegak lurus begini, maka jarak antara A ke A aksen itu menjadi jarak antara garis G dengan bidang alfa. Oke. Begitu juga jarak antara dua bidang yang sejajar. Dua bidang yang sejajar juga dari atas ke bawah kita harus tarik garisnya yang tegak lurus. Seperti itu. Oke, Ibu masuk ke contoh soal yang pertama. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H di samping mempunyai panjang rusuk 8 cm. Di situ ada kubusnya, Ibu sudah kasih kubusnya. Andaikan kubusnya belum dikasih, maka kalian harus gambar dulu kubusnya, nak. Dan cara memberi huruf pada kubus itu ada aturannya. Di sini ini kan ada kubus A, B, C, D, titik E, F, G, H. Ini ada artinya. Artinya adalah titik A harus satu garis dengan E. Contohnya ini. Titik A harus satu garis dengan E. Jadi nggak boleh kalian letakkan titik E-nya di sini, nggak boleh. Titik E-nya di sini nggak boleh. Titik E-nya di sini nggak boleh. Dia harus satu garis. Begitu juga titik B-nya harus satu garis dengan F. Ini B, satu garislah dia dengan F. Begitu juga C, D-nya. Maka cara memberi hurufnya yang gampang itu adalah di bagian bawah kalian tulis dengan A, B, C, D. Di bagian atasnya ditulis dengan E, F, G, H. Harus urut ya, nak. Jadi jangan, Bu, ini A, ini B, C-nya di sini, baru D-nya di sini, nggak boleh. Jadi ini A, ini B, C-nya di sini, D-nya di sini. Baru tadi karena A harus garis dengan E, maka di atasnya ini E, ini F, ini G, ini H. Oke, begitu. Kemudian di situ dikasih tahu panjang rusuknya 8. Jadi di sini 8. Ini juga 8, ini juga 8. Begitu? Ya. Setelah kita diberitahu panjang rusuknya 8, kita disuruh mencari berapakah panjang diagonal sisi kubus tersebut. Nah, caranya adalah waktu SD kalian sudah belajar tentang kubus. Oke, kalian sudah tahu yang disebut dengan sisi kubus itu punya 6 sisi. Yang mana saja sisinya? Ini, nak. Bawah A, B, C, D, ini satu sisi. Kemudian depan A, B, F, E satu sisi, kemudian kiri B, C, G, F satu sisi, kemudian A, D, H, E satu sisi, dan di bagian belakang D, C, G, H satu sisi, bagian atas E, F, G, H satu sisi. Jadi ada 6. Sisinya ada 6. Ingat ya. Nah, sekarang yang diminta adalah panjang diagonal sisinya berapa. Kan tadi sisinya ada 6, panjang diagonal sisinya tuh sama semua. Maka Ibu hanya ambil di sini salah satu sisi. Salah satu sisi di sini yang saya ambil contohnya A, B, F, E. Kalau kalian bilang, Bu, saya mau ambil sisinya A, B, C, D, boleh tidak? Boleh. Tapi di sini Ibu ambil yang paling gampang dilihatnya saja, itu yang sisi depan ini A, B, F, E. Inilah Ibu ambil ke sini. Saya gambarlah sisi A, B, F, E. Kemudian yang namanya diagonal sisi itu ini, nak. Ini A ke F itu diagonal sisi, atau B ke E itu juga diagonal sisi. Sisi miringnya lah ceritanya. Oke. Maka kalau kita mau mencari diagonal sisi yaitu AF atau BE, caranya sama. Kalau kita mau pakainya yang AF, ini kalau saya mau pakainya yang AF, kita kerjakannya pakai Pitagoras. Kelas 8 SMP ya. Jadi kalau kita mau mencari diagonal sisi AF, maka caranya adalah akar dari AB kuadrat, ini yang bawah, ditambah dengan BF kuadrat.
ini. Jadi AB kuadrat ditambah BF kuadrat, jadi akar AB-nya 8 ya. Kemudian BF-nya juga 8 ini, karena BF sama dengan CG ya. Berarti 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat, 64 ditambah 64, jadilah akar 128. Baru kita pecah lagi, 128 itu adalah akar 64 dikali 2. Oke, sampai di sini maaf ini terpotong, berarti sampai di sini ini akar 64 dikali akar 2. Di belakangnya ada akar 2 lagi. Begitu? Maka akar 64 itu adalah 8, kemudian akar 2-nya itu adalah 2. Jadi panjang diagonal sisinya adalah 8 akar 2 cm. Bisa? Oke. Sekarang yang kedua yang ditanyakan di situ adalah diagonal ruang. Diagonal ruang, yang namanya diagonal ruang tuh ini. A ke G ini diagonal ruang, salah satu diagonal ruang. Ada berapa diagonal ruang? Ada 4. Mana saja? Yaitu ini A ke G, kemudian C ke E, kemudian B ke H, dan D ke F. Di sini Bu tulis diagonal ruangnya adalah AG, kemudian CE, kemudian HB, dan kemudian FD. Begitu? Nah, kalau sudah, sekarang untuk mencari diagonal ruangnya kita harus pecah dulu dia. Nah, ini deh. Karena tadi yang mau kita cari adalah AG, maka kita harus tarik garis A ke C. A ke C kita tarik garis. Dapat segitiga kan ya? Nah, segitiganya Ibu pindah ke sini. Jadi ini AG, A ke G, A ke C, dan ini C ke G. Ini segitiga yang di dalam Ibu keluarin. Begitu? Nah, panjang A ke C berapa? Ingat tadi A ke C itu apa? A ke C kan diagonal sisi nih namanya. Oke, tadi kita sepakat ABCD itu adalah sisi. Maka A ke C itu adalah diagonal sisi. Tadi panjangnya diagonal sisinya berapa? 8 akar 2 kan? Maka di sini kita masuklah 8 akar 2 AC-nya. Kemudian C ke G-nya berapa? C ke G-nya kan panjang sisi dari kubus ya. Ini C ke G-nya 8. Maka Ibu tulis ke sini 8. Yang mau kita cari AG. Berarti cara mencari AG-nya gimana? Pakai Pitagoras lagi. Akar dari AC kuadrat ditambah CG kuadrat. AC-nya 8 akar 2, berarti akar dari 8 akar 2 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. 8 akar 2 kuadrat gimana ngitungnya? 8 dikuadratin, akar 2 dikuadratin. Jadi 8 kuadratnya 64, akar 2 dikuadratinnya 2. Betul? Jadi dari sini yang ini ya. Ini ngitungnya jadi 8 kuadrat dikali akar 2 kuadrat. 8 kuadratnya 64, akar 2 kuadratnya 2, akarnya hilang. Jadi 128. Itulah yang kita tulis ke sini. Akar 128 ditambah 64. Jadi akar 192. Kalau kita pecah lagi, ternyata 192 itu adalah 64 dikali 3. Jadi akar 64 kali akar 3 hasilnya adalah 8 akar 3 cm. Bisa? Oke. Ya, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah jika panjang rusuk kubus adalah A, maka panjang diagonal sisinya adalah A akar 2. Jika panjang rusuk kubusnya A, maka panjang diagonal ruang kubusnya A akar 3. Jadi kalau di sini A, lihat kalau di sini A, maka panjang diagonal sisinya itu adalah A akar 2 dan panjang diagonal ruangnya adalah A akar 3. Diagonal sisi kubus, karena sisinya ada 6, setiap sisi punya 2 diagonal, berarti diagonal sisi kubus ada 12. Apa saja? Urutkan aja. Kalau sisinya ABCD berarti diagonalnya AC dengan BD. Kalau sisinya ABFE berarti diagonalnya AF dengan BE. Kalau sisinya BCGF berarti diagonal sisinya ada BG dengan FC. Begitu ya. Sampai ada 12. Seperti ini sudah Ibu sebutkan semua.
Dan diagonal ruang kubusnya ada 4, yaitu AG, CE, BH, DF. Oke anak-anak? Jadi cara gampangnya kalau di situ ada kubus rusuknya misalkan 5, maka kalau yang ditanya itu diagonal sisi, berapakah diagonal sisinya? Maka kalian bisa langsung jawab dengan 5 akar 2. Ini rumusnya. Oke. Berapakah diagonal ruangnya? Kalau diagonal ruangnya berarti langsung jawab 5 akar 3. Berapakah diagonal ruangnya? Berarti kalau yang ditanya diagonal ruang, maka kalian bisa langsung jawab ke sini 5 akar 3. Kalau mau pakai cara seperti tadi yang sudah dijelaskan di atas. Oke anak-anak, ini penjelasannya. Kemudian nanti tugasnya Ibu buat di classroom. Silahkan dikerjakan dan kumpulkan juga di classroom. Tidak usah kirim ke email Ibu, tapi kumpulkan juga di classroomnya. Oke, baik. Thank you so much for your attention. God bless you all and thank you.